Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore teman-teman. Salam Spot 65. Kita jumpa lagi untuk teman-teman otomotif dimanapun berada. Pada episode kali ini saya akan menjawab pertanyaan teman-teman yang terkait dengan pengapian. Ini ada motor F1 ZR, speknya untuk GTX di bagian pengapian. Saya kalau menggarap motor untuk spek GTX biasanya diawali dengan bore up di bagian kopling, balan di setting sampai sempurna. Kemudian yang kedua dilanjutkan di bagian pengapian. Di bagian pengapian ini ada magnet ya teman-teman. Ini ada magnet. Kemudian ada CDI. Ada CDI-nya macam-macam ini. Ada CDI. Ini ada CDI. Jadi teman-teman biar tidak ragu karena banyak pertanyaan yang terkait dengan pengapian. Yang perlu dilakukan pertama kali teman-teman untuk cek di bagian pengapian adalah posisi ya. Posisi magnet harus pada sepi ya. Ini di sini ada sepinya teman-teman ya. Itu ada lubang sepi. Kemudian di sini ada sepinya. Jadi pastikan dulu bahwa sepi itu lengket dan masuk dengan sempurna. Nah, ini teman-teman. Dan tidak longgar ya. Artinya presisi dan pas dudukannya tidak miring. Sehingga di saat nanti dikencangkan di sini, maka posisi ini akan lebih pas masuknya. Kemudian ada yang bertanya, Mas, motor saya di saat hidup bunyinya kemerotok terus gocak, kalau gogok di saat hidup di bagian magnet ya. Itu biasanya terjadi ini teman-teman ya. Terjadi ini, sepinya sudah mulai aus bahkan patah, sehingga ininya akan munyer terus gini. Nah, terus longgar, sehingga bunyinya di saat motor hidup itu glok getarannya tinggi. Makanya ini dipastikan dulu bahwa sepi dan magnetnya sudah mulai presisi. Kemudian yang kedua yang perlu diperhatikan teman-teman adalah timingnya ya, derajatnya. Nah, di sini ada peak pulser. Ada peak pulser kalau untuk 2 tak awal pengapian adalah di saat bertemunya pulser. Mana pulsernya nih? Ini posisi pulser di sini ya teman-teman. Posisi pulser di sini pas tengah-tengah ini garis putih. Nah, ini batas awal nih. Nah, awal dari bertemunya peak pulser dengan pulser, maka di situ mulai ada percikan. Kemudian di saat seperti ini, posisi piston ada di 15 derajat. Itu teman-teman ya. Nah, di posisi di 15 derajat. Nah, di saat lepas ini sudah prefer, kemudian naik. Nah, pada akhir, nah ini akhir ya teman-teman ya. Ini akhir daripada peak pulser meninggalkan pulser, tonjolan pulser. Kemudian kita lihat di pistonnya. Nah, di pistonnya sudah mulai full sempurna di posisi TMA. Ya.
Itu cara ceknya teman-teman ya. Kemudian yang kedua tentang penggunaan CDI. Banyak teman-teman yang bertanya menggunakan CDI apa yang pas. Ini punya Vega ya, punya Vega. Ini punya Eric King. Kemudian ini punya RC. Ya. RC. Jadi kalau menggunakan CDI orinya, CDI aslinya F1ZR, maka teman-teman tidak perlu merubah panjang peak pulsernya ini. Jadi ini panjangnya 4,7, tidak perlu dirubah karena resonansinya nanti sesuai dengan kebutuhan CDI-nya. Hampir mirip, sama, tidak beda jauh dengan menggunakan CDI Vega ya, CDI Vega sama. Itu toleransinya sama seperti F1ZR. Kalau teman-teman menggunakan Eric King, maka harus merubah. Harus merubah karena panjang tonjolan peak pulsernya Eric King dengan F1ZR berbeda. Kemudian kalau menggunakan CDI-nya RC, karena RC itu tidak menggunakan pulser, jadi tidak ada kaitannya dengan peak pulser. Tapi yang terkait dengan CDI RC ini adalah merubah posisi magnetnya. Jadi teman-teman nanti dicoba kalau menggunakan CDI RC yang sama atau IC CDI yang lain. Lalu pastikan teman-teman, karena kalau teman-teman tidak memastikan terlebih dahulu di kondisi magnet dan pengapiannya, maka nanti kesulitannya akan merombak lagi. Kemudian dipastikan beratnya teman-teman. Beratnya ini kalau untuk GTX saya menggunakan 700 gram, dengan balan menggunakan 350. Itu untuk balannya. Sehingga sebelum ini dipasang rapi, maka semuanya harus diproses. Ini sudah dibubut teman-teman ya. Ini dibubut 2 mili. Hingga tinggal belakangnya juga dibuang teman-teman. Tuh, tinggal magnetnya saja. Ini langkah kedua setelah di bak kopling, selesai dimodif, kemudian di bagian pengapian. Kalau dengung, biasanya ini sudah longgar ya. Nanti diperbaiki pangkon-pangkonnya supaya tidak loer. Kemudian drat-dratnya ini dicek apakah sudah aus, atau skrupnya ya, skrupnya teman-teman diginikan. Nah, kalau gocak ke atas ke bawah, samping, itu sudah biasanya nanti bunyinya kasar. Mungkin itu ya teman-teman pada episode kali ini yang terkait dengan pengapian dan magnet. Maka untuk langkah selanjutnya kita nanti akan menuju ke bagian porting. Oke, mudah-mudahan yang singkat ini bisa menjawab pertanyaan teman-teman supaya teman-teman bisa paham karena kenapa saya pakai sistem fokus ya, supaya tidak mengglobal, karena supaya lebih dipahami gitu, lebih dipahami. Oke, sampai di sini dulu teman-teman. Terima kasih. Mudah-mudahan kita selalu berjumpa di video-video berikutnya. Dan jangan lupa mohon dibantu subscribe maupun share ya,
supaya teman-teman bisa mengikuti video-video saya selanjutnya. Sampai di sini dulu teman-teman. Selamat sore. Salam Squad 65. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.